Saya mengingat kembali kenapa ibunda saya, emak saya kena asam lambung. Nah, beliau sehari-hari ya sebagai seorang ibu rumah tangga, beliau juga punya pekerjaan sebagai tata rias pengantin dan mempersiapkan ruangan dekorasi acara pesta, tata rias dan acara pesta yang beliau dapatkan job dari masyarakat sekitar. Ya, yang namanya orang ingin menikah ya, pesta, mereka biasanya menggunakan jasa dari tata rias yang ada di lingkungan sendiri. Nah, ibunda saya, emak saya, beliau profesinya sebagai tata rias pengantin karena memang beliau sudah dari muda ya profesinya sebagai tata rias pengantin. Nah, saya mempelajari emak saya kenapa kena asam lambung dan pernah sampai beliau terbaring ya. Setelah saya pelajari satu hal yang sangat luar biasa yang terjadi di emak saya. Beliau itu kalau dalam keadaan dekorasi ya, mempersiapkan rias pengantin, beliau lupa makan. Nah, ini dia. Jadi beliau lupa makan, kadang-kadang ya jamak makannya, pagi, siang nggak makan, makannya baru sore atau malam ya. Jadi beliau sering lakukan itu. Sementara beliau punya job rias pengantin, kadang-kadang cukup padat di satu tempat ke tempat yang lain ya, tidak jadwal mingguan, harian ya. Nah, di sini saya pelajari, wah wajar kenapa emak saya kena asam lambung. Karena beliau makannya tidak benar-benar tidak teratur sama sekali. Nah, wajar seketika beliau panenlah penyakit beliau yang namanya asam lambung, emahnya sudah akut ya, sampai pernah ya muntah, terus pernah berat badannya juga turun drastis. Nah, di situ saya melihat begitu luar biasanya bicara jadwal makan. Jadi pentingnya jadwal makan untuk kita menghindari namanya penyakit asam lambung atau emah. Jadi bagi ibu-ibu yang hari ini mengalami penyakit seperti kayak emak saya, beliau kena asam lambung akut karena beliau melupakan makan ya, artinya makannya selalu dijamak dan selalu telat makan karena aktivitas pekerjaan beliau, kadang-kadang beliau fokus untuk menyelesaikan satu pekerjaan sehingga makannya ditunda. Jadi beliau selalu menunda makan padahal sudah jadwal makan, jadi beliau tunda makan. Ternyata ini penting sekali karena kerja lambung kita itu setiap detik dia selalu bekerja ya. Lambung kita tidur pun dia tetap bekerja. Tidak istirahat dia bekerja, menggiling makanan ya dengan adanya cairan asam lambung ya, menggiling makanan, mengolah makanan untuk diserap oleh tubuh kita. Dikarenakan makanan sesuai dengan jadwal tidak ada yang masuk, tentu beliau selalu bekerja, akhirnya dinding ketemu dinding. Ini yang menyebabkan dinding lambungnya luka, asam lambungnya naik, emahnya akut. Jadi memang Bapak Ibu semuanya, ini terjadi di ibunda saya sendiri ya. Saya merawatnya cukup luar biasa karena penyakitnya ini dahsyat sekali. Kadang-kadang beliau mengerih, rasa sakitnya itu dahsyat sekali di perutnya, rasa panasnya luar biasa di perutnya. Jadi memang itu salah satu gejala atau penderita penyakit namanya emah. Jadi Bapak Ibu yang hari ini menderita emah, ayo jangan sampai telat makan. Makanlah sesuai dengan jadwal yang sudah dilakukan setiap hari. Ya seperti biasa orang, sarapan pagi, makan siang dan sore. Jangan seperti saya dulu, jangan seperti emak saya. Sering jamak makan, ya, akhirnya pencernaannya luka, ya, tidak sehat dan akhirnya beliau sakit karena emahnya tinggi sekali. Jadi ini perlu kita pikirkan, ya, perlu kita disiplin bicara namanya jadwal makan. Jadwal makan sangat penting sekali karena apapun kondisi tubuh kita, ya, kondisi makan ini penting ya. Walaupun tidak banyak, yang penting jadwal makan kita ada makanan yang masuk ke dalam pencernaan kita. Semoga materi ini bermanfaat sekitar cerita dari ibunda saya.